Sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa, pencipta Khalik langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Allah Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Kita ada di tempat ini untuk kita naikkan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan sungguh baik, sungguh besar setia Tuhan dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita akan satu pujian bersama. Sungguh besar setiamu Tuhan, nyata di sepanjang hidup. Sungguh besar setiamu, Nyata di sepanjang hidup. nyata di sepanjang hidup. Jadamu telah layakkan kehidupanku. Dia ada kata yang besar. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Katakan bersama-sama, aku tinggikan Kau Tuhan.
Sungguh Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang sungguh luar biasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Bila puji-pujian kami terangkat tinggi kepadamu ya Tuhan, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah Allah yang layak kami tinggikan, Allah yang layak kami tinggikan, yang layak dipuji, disembah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini dengan seluruh kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan. Menaikkan syukur kami, mengangkat pujian kami, melihat kebaikan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Tidak pernah Kau tinggalkan kami Tuhan. Tidak pernah Kau membuat kami sendirian Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Biarlah hari ini, saat ini, kami layakkan untuk menaikkan puji-pujian kami, melakukan penyembahan kami kepadamu. Ampunilah ya Tuhan segala dosa-dosa kami. Hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, menyakiti hati sesama kami. Biarlah Tuhan mau ampuni. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Tuhan memimpin ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Jauh dari hal-hal yang mengganggu, kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami, yang katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Engkau sendiri yang bertata bertengah-tengah kami, bertata di atas puji-pujian kami. Hadirat-Mu hadir di tempat ini. Terima kasih Bapak. Untuk saudara-saudara kami masih dalam perjalanan, biar Tuhan lindungi mereka buat tiba di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Untuk saudara kami yang tidak hadir pada pagi hari ini, kami terus berdoa biar Tuhan senantiasa melawat mereka, memberkati, menolong mereka, melewati hal-hal yang harus mereka lewati dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami serahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Menjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Satu pujian, Allah itu baik, sungguh baik buat saya. Allah itu baik, amin. Amin. Seberapa banyak dari kita yang merasakan kebaikan Tuhan? Amin. Ada 2.000 orang. Kita akan pujian dengan sukacita. Allah itu baik. Allah itu baik. Tuhan yang kasih setianya. Dia menyediakan.
dapat saksikan kuasanya, takutkan badan yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, rampasan semangat, jangan bilang hati yang terus Haleluya, Kau bersorak bagiku, sukacita surga yang menuju. Kita dari awal sukacita surga. Dapat rasakan kasihnya di tengah badan yang bergelora. Sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasanya, lakukan badan yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, dan pada semangatku, akan hilang kekuatanku. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, rampasan semangatku, dan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau bersorak bagiku, sukacita surga yang seluruh. Surga nyata. Sukacita surga yang seluruh. Sukacita surga nyata. Sukacita surga yang seluruh. Hidup ini tak pernah kuragukan kasih-Mu. Biar menjadi komitmen, jadi iman kita. Apapun yang terjadi, saat susah, saat senang, kita tetap setia kepada Tuhan. Tetap mengingat akan kasih Tuhan, janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, Gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan setia, Kau bersabda dan selamatkan, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. mari Bapak Ibu saya undang dulu jemaat bersama-sama berdiri, kita puja dari awal. Apapun yang terjadi, Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu, kasih-Mu. Apa
lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan hatimu Tuhan. Dan sembuhkan tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu yang dan sembuhkan kau bersabda dan selamatkan tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Katakan bersama-sama sekali lagi. Amin. Katakan dengan iman. Dan sembuhkanku, kau bersabda. Dan selamatkan, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu Tuhan. Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi katakan kau Yesus, ku percaya padamu. Katakan dengan iman kita, Yesus, ku percaya padamu Tuhan. Percaya padamu. Sekali lagi, Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya Ada hamba Tuhan, saya persilakan. Kami sangat percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah penyelamat. Yesus Kristus adalah penyembuh. Yesus Kristus adalah pembuka jalan. Yesus Kristus adalah yang memberikan damai sejahtera. Yesus Kristus adalah yang memberikan kekuatan untuk menanggung segala sesuatu. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan untuk kami diselamatkan. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Dan tibalah saatnya bagi kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami. Karena firman Tuhan Yesus itu menghidupkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam. Baik, sidang jemaat, kita mau lihat firman Tuhan yang dalam kesempatan ini diambil dari kitab 1 Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Jika sedang jemaat sudah menemukan ayat ini, kita akan membacanya secara bergantian. Kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar,
yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Silakan. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini amin. Yang berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, surat 1 Yohanes ini ditulis oleh Yohanes, murid Tuhan Yesus. Dia adalah yang paling muda dari yang lainnya. Ditulis di kota Efesus. Ya. Pada saat Yohanes menulis ini, kekristenan sudah masuk ke generasi yang ketiga. Ya, angkatan anaknya, boleh dikatakan begitu, dan angkatan cucunya. Jadi sudah mulai ada pergeseran yang dimana orang-orang tadinya orang Kristen bersemangat di awal berdirinya, sudah masuk ke generasi-generasi berikutnya dalam perkembangan biasanya mengalami penurunan, mengalami kompromi. Makanya Yohanes dalam hal ini mau mengingatkan kembali kepada jemaat-jemaat, tidak hanya yang ada di Efesus, tapi juga di berbagai tempat, supaya jemaat itu tetap memiliki, atau orang Kristen itu memiliki kesaksian, ya, mau bersaksi baik kepada sesama anggota Kristen supaya saling menguatkan, maupun bersaksi, dan ini lebih lagi bersaksi kepada orang lain yang belum percaya kepada Yesus, bahkan yang mengejek, menghina, dan memusuhi. Begitu, ya. Nah, karenanya pada kesempatan pagi ini saya mengajak kepada kita untuk membahas satu tema, yaitu bersaksi bagi Tuhan. Apa itu bersaksi? Bersaksi itu adalah suatu sikap, suatu tindakan yang dipertunjukkan atau yang dilakukan oleh orang percaya, dalam hal ini orang Kristen, kepada orang lain. Saya ulang ya, ada bersaksi itu adalah satu sikap atau tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau orang Kristen, orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kepada orang lain. Bersaksi. Nah, kalau bicara bersaksi bagi Tuhan, berarti dia memang benar-benar bertindak, dia berbuat, dia bersikap, dia melakukan untuk Tuhan. Bukan untuk kepentingan diri, bukan untuk kepentingan gereja, tapi untuk kepentingan Tuhan. Amin. Bukan untuk diri, bukan untuk gereja, atau bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk Tuhan. Nah, kalau fokusnya untuk Tuhan, siapapun dia akan bergerak, siapapun dia akan bertindak, siapapun dia akan lakukan itu. Entah itu anak remaja, orang dewasa, anak kecil, atau yang sudah usia lanjut, yang sehat maupun yang sakit, tetap akan lakukan itu. Diperintah atau tidak, diingatkan atau tidak, didorong atau tidak, dia akan berbuat, dia akan bertindak, dia akan lakukan itu. Karena dia bersaksi bagi Tuhan. Amin. Amin. Dan dia tahu apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat, apa yang dia ucapkan, melalui sikapnya itu
itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Termasuk untuk kita yang ada di sini. Amin. Nah, bicara bersaksi sidang jemaat, ada beberapa pendapat, dan saya awalnya hanya setuju di satu pendapat, Bapak Ibu. Ya, satu pemahaman saja. Tapi belakangan seiring dengan waktu, pemahaman tentang bersaksi ini rupanya ketiga-tiganya itu penting. Tiga pemahaman itu penting. Dan itu harus ada di dalam diri orang percaya. Yang pertama itu adalah bersaksi dalam bentuk lisan. Lisan itu artinya berkata-kata. Bapak Ibu berkata kepada seseorang tentang Yesus. Tentang pengalaman hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Tentang adanya keselamatan di dalam Yesus. Tentang adanya pengampunan dosa di dalam Yesus. Tentang damai sejahtera di dalam Yesus. Tentang pengampunan dosa. Tentang hidup berkemenangan di dalam Yesus. Tentang kekuatan. Tentang penghiburan di dalam Yesus Kristus. Amin. Itu yang disampaikan. Itu yang diberitakan. Itu yang disebut dengan bersaksi. Artinya ngomong, bicara dengan orang yang baru dikenal, yang baru ditemui, atau orang yang sudah kita kenal, yang sudah terjalin dengan baik. Lewat kata-kata kita, percaya Yesus, dosamu diampuni. Percaya Yesus, engkau diselamatkan. Percaya Yesus, tempat ada di sorga. Itu lisan, Bapak Ibu. Ngomong, bicara, lantang, tidak takut-takut, ya, tidak ragu-ragu, tapi bicara. Kapan lagi kesempatan itu? Sekarang. Kapan lagi kita lakukan? Sekarang. Pada saat kita berjumpa, apakah itu dengan keluarga kita, apakah itu kita dengan orang lain yang baru kita kenal saat itu, atau dengan orang yang sudah lama kita kenal. Tadi Pak Yohanes bersaksi, pulang ke Medan karena punya kerinduan untuk ketemu dengan saudara-saudara di sana yang sudah cukup lama tidak bertemu. Berapa puluh tahun tadi? 30. Berapa, Pak? 30 tahunan. Berarti kalau itu orang itu sudah pemuda. Lahir sampai pemuda. Ya. Waktu yang begitu panjang, Bapak Ibu. Mungkin belakangan ini dengan adanya teknologi handphone, Bapak Ibu bisa bicara, bisa ketemu, bisa WA lewat video call misalnya. Kita bisa lihat wajahnya. Tapi berbeda di video call dengan ketemu langsung. Ada rasa yang berbeda. 30 tahun tidak ketemu, lalu ketemu. Dan di situ kesempatan Pak Yohanes bersaksi. Masalah orang itu percaya, keluarganya, saudaranya percaya atau tidak, itu urusan belakangan. Tapi kesempatan untuk bersaksi itu ada. Dan kesempatan itu digunakan. Sama tadi seperti yang disampaikan juga oleh Pak Amin. Selama ada kesempatan, berbuatlah, bertindaklah, lakukanlah. Karena ada situasi-situasi sulit yang dimana kita tidak bisa berbuat lagi. Tidak bisa ngomong lagi. Tidak bisa melakukan lagi, Bapak Ibu. Jadi, bersaksi yang pertama di sini adalah Bapak Ibu dan saya ngomong. Sidang jemaat ngomong. Sampaikan. Apalagi itu remaja pemuda yang sudah punya pacar. Halo. Kapan lagi? Ya sekarang. Sampaikan. Jangan ke bawah. Jangan keseret. Jangan ikut-ikutan. Kita yang harus membawa. Karena Tuhan mau pakai hidup kita. Amin. Kenapa saya harus ngomong begini? Karena di gereja ini ada banyak kejadian anak-anak pemuda membawa
pacarnya, pasangan hidupnya, akhirnya mengenal Tuhan Yesus. Amin. Jadi Bapak Ibu, karena ini sudah terjadi di gereja kita, maka generasi-generasi yang muda ini ya sampaikan, kalau mau sama saya harus percaya Tuhan Yesus supaya sama-sama diselamatkan. Terang sama gelap tidak akan mungkin bersatu, Bapak Ibu. Kita ini anak-anak terang, itu firman Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu sidang jemaat mendorong ibu-ibunya, bapak-bapaknya, mendorong anak-anaknya untuk keluar dari iman kepada Yesus Kristus, orang tua yang demikian harus bertobat. Orang tua yang mendukung anaknya di luar Kristus harus bertobat. Ya, ke gereja jalan, tapi prinsip hidup sebagai orang Kristen tidak dia miliki. Untuk apa? Saya tahu ini direkam, ini akan disebarkan lewat YouTube, tapi tetap saya mau sampaikan kepada kita bahwa bersaksi yang pertama itu adalah bersaksi dengan cara lisan. Amin. Ngomong, beritahu. Kalau ada di antara Bapak Ibu sidang jemaat belum berani, minta keberanian dari Tuhan. Amin. Berdoa. Ya. Jangan pasif, harus aktif. Siapa tahu lewat omongan kita itu, lewat pembicaraan kita itu, orang itu percaya kepada Yesus Kristus sekalipun tidak bergereja di gereja kita. Hati kita diliputi dengan damai sukacita. Amin. Saya paling utama menempatkan bahwa bersaksi dengan cara lisan ini, itu paling saya bela dulu Bapak Ibu. Dan harus demikian. Tapi seiring dengan waktu berkembangnya pemahaman-pemahaman yang saya dapat. Tapi bersaksi yang kedua juga yang tidak boleh diabaikan adalah melalui perbuatan kita. Amin. Perbuatan baik kita. Dengan siapa? Dengan tetangga kita. Dengan siapa? Dengan rekan sekerja kita. Dengan siapa? Dengan orang yang mengenal kita. Jangan sampai orang lain melihat dan kita menjadi batu sandungan. Karena perbuatan kita tidak menunjukkan perbuatan Kristus. Kalau kita tidak menunjukkan perbuatan Kristus dalam hidup kita, kita belum bisa disebut sebagai orang yang bersaksi. Karena kekristenan itu adalah mengubahkan hidup. Amin. Dari kikir, dari pelit, menjadi orang yang bermurah hati. Dari perhitungan yang selalu berhitung, saya memberi, saya dapat apa? Dia tidak lagi seperti itu. Hatinya damai, hatinya tenang kalau dia bisa berbagi, berbuat baik sama orang lain. Amin. Jadi Tuhan juga yang memperhitungkan kebaikan kita, karena itu bagian dari kesaksian kita, bagian dari bersaksi. Makanya orang Kristen itu dikenal sebagai orang yang baik. Amin. Amin. Tapi kalau kita kikir, kita mau ngambil terus, ya itu belum Kristen yang sejati. Orang lain mau lihat apa, mau dapat apa dari kehidupan kita. Maka kalau kekristenan yang sejati, kekristenan yang suka mau berbagi, dia selalu memikirkan orang lain. Dia tidak lagi terfokus, terpusat kepada dirinya. Saya ingat Pak Apris, khususnya untuk gereja kita di sini. Di sini ada saksi hidup. Pak Indra, ada Pak Tony, ada Pak Amin, ada Pak Randy. Ya, karena Pak Yohanes jauh ke Citra Sana. Kali juga sibuk bekerja. Kalau sudah mau Natal, selesai Natal, sebelum Natal dan sesudah Natal, yang selalu
ambil bagian untuk berbenah ini di sini siapa Bapak Ibu? Salah satunya adalah Pak Apris. Amin. Kita mau kebaktian Padang tanggal 9 hari Kamis. Pak Apris juga salah satu panitia, betul? Dia yang terima bayaran kemarin kalau nggak salah Ibu Deborah ya. Ya. Selalu dipikirkannya, selalu diingatnya, ya. Selalu berbuat yang terbaik untuk kita, Bapak Ibu. Untuk jemaat Tuhan di sini, itu adalah bagian dari kesaksian. Kalau kita ketemu, ya, yang berinteraksi dengan beliau, jauh sekali untuk sekarang ini. Saya kurang tahu untuk hari kemarin, ya karena kemarin saya tidak berkunjung. Tapi pasca operasi kita ke sana, Pak Indra, Bu Iing, Pak Amin, kita melihat situasinya masih. Dan saya tanya ke istrinya waktu belum menjalani operasi, gimana? Masih suka bersih-bersih kan di lingkungannya? Masih. Jadi Pak Apris itu nyapu, Bapak Ibu. Sekitar rumahnya, got-got itu dibersihkan setiap hari. Dia buang sampah, dia sapu, lingkungannya itu. Di situ ada lapangan, di situ ada musola juga. Karena pasum dilakukan. Itu berbuat bagi orang lain, kelihatannya sederhana. Tapi tidak semua orang mau untuk membersihkannya. Amin. Itu perbuatan baik juga kepada warga. Bahwa dia memang pengikut Kristus. Orang Kristen yang harus jauh lebih baik dari waktu sebelumnya. Itu bagian dari bersaksi. Bersaksi yang kedua, sidang jemaat. Yang ketiga maksud saya, sikap kita, sifat kita. Kalau tadi perbuatan baik, sebelumnya itu adalah dengan berkata-kata, tapi yang ketiga itu adalah sifat, karakter kita. Itu juga adalah bagian dari kesaksian. Amin. Kalau menjadi orang Kristen, pengikut Kristus katanya, tapi masih suka maki-maki orang, masih suka nipu orang, masih juga berbohong kepada orang. Untuk apa, Bapak Ibu? Kita mau ngomong, kita orang Kristen, orang nggak akan bakalan percaya. Kemarin, nggak apa-apa ngomong, sidang jemaat. Ya. Kemarin, ya saya udah pesan ke Pak Tony, Pak, kepingin TV, pasang TV, ya supaya enak juga bagi kami. Tapi cicil ya Pak, enggak apa-apa. Berapa nominalnya? Karena kalau cash langsung begitu, duitnya juga nggak ada. Sudah disiapkan. Bayar 6 kali. Sudah, uangnya disiapkan. Untuk sekali cicil. Tapi apa daya? Ngulur-ngulur waktu, uang kepake. Tapi saya ngomong ke Pak Tony, Pak, uangnya ini habis nih. Gak apa-apa, kirim dulu. Dikirim. Dah,
ngebor, pasang itunya, pasang TV. Gimana? Saya ini bukan konstruksi bangunan, bukan tukang, nggak tahu. Hitung-hitung, minta tolonglah sama tukang. Hitung lagi, mana caranya? Berhitung begini nggak bisa. Saya pinjam bor ke Pak Indra. Saya ngomong ke Pak Amin, bantu dong Pak. Ada waktunya nggak bisa tolong pasang. Bantu pasang TV. Datang, tapi Pak Indra bilang, Pak nanti saya bisanya siang. Ya nggak apa-apa, ada Pak Amin. Pak Amin lihat, wah ini nggak cocok nih. Di tembok begini, harus yang muter-muter, bagus. Maksudnya gimana? Kalau di tembok, ini dekat tembok, ini ya kalau nonton terlalu dekat, nggak luas jangkauannya. Jadi gimana? Pakai briket yang bagus. Gimana? Nah ini bicara sikap lagi. Sikap karakter ada kepekaan, Bapak Ibu. Ini Pak Amin bantu itu kemarin. Saya ledekin di grup majelis. Pemodalnya Pak Tony, bagian proyeknya, pelaksana lapangan, itu adalah Pak Amin sama Pak Indra. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenapa saya sampai ngomong begini? Sifat karakter, kejujuran itu harus dimiliki. Amin. Daripada berbohong. Kalau kita dengan orang lain, Bapak Ibu, orang lain tahu kartu kita, orang nggak bakalan mungkin percaya lagi. Mau ngomong 10 kali kita tentang Yesus, orang mau dengar nggak Bapak Ibu? Mau dengar nggak Bapak Ibu? Nggak bakalan. Di TV di sebelah udah dipasang. Selama ini nonton apa namanya? Superbook untuk anak sekolah minggu pakai laptop. Nyalain di laptop itu bertahun-tahun, berapa tahun ada dia? Saya kurang tahu itu. Sekarang udah ada TV-nya, Pak Ibu. Anak-anak juga nonton di TV Superbook-nya. Udah bisa kelihatan jelas dan suaranya juga cukup jelas. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya ingat Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi itu orang India. Di India itu pakai kasta, pakai tingkatan-tingkatan hidup orang. Yang kedua, selain tingkatan-tingkatan, Mahatma Gandhi ingin melihat bagaimana kehidupan orang Kristen. Dan dia sempat bekerja di Afrika Selatan karena Inggris menjajah India, kan begitu ya. Sempat bekerja di Afrika Selatan. Dia lihat sikap, dia lihat karakter, dia lihat perbuatan orang-orang Kristen. Gak tertarik dia. Bagi dia Yesus yes. Tapi orang Kristennya, pengikutnya no. Maka dia memutuskan untuk tidak menjadi orang Kristen. Kalau seandainya waktu itu pengikut Kristus, orang Kristennya, karakternya bagus, perbuatannya bagus, saya yakin India itu separuh paling tidak udah menjadi Kristen. Kasus-kasus yang terjadi di bangsa ini juga kebanyakan kasusnya adalah kasus besar, Bapak Ibu. Pelakunya juga siapa? Orang Kristen. Saya nggak perlu sebutkan, nggak perlu buka kasus apa saja, kita bisa lihat di YouTube, kita bisa cari di Google. Ayo kita yang masih sedikit ini, yang tidak banyak ini. Kalau kita memang
Bapak Ibu mau bersaksi, tunjukkan kesaksian kita lewat apa tadi? Sikap kita, karakter kita, perbuatan kita, dan omongan kita. Lalu apa sih masalahnya banyak orang Kristen yang tidak bersaksi akhirnya? Yang pertama itu Bapak Ibu, mau bersaksi atau tidaknya tergantung kepada keyakinannya. Nah ini baru masuk ke ayat Alkitab. Keyakinannya dalam hal apa? Dia meyakini bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Di dalam Yesus ada kehidupan kekal. Di ayat yang kedua, coba kita perhatikan ayat yang kedua. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakannya kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Amin. Kalau seseorang itu tidak meyakini di dalam Yesus ada kehidupan kekal, dia nggak bakal bersaksi, Bapak Ibu. Karena dia tidak yakin. Ya. Sama seperti sales ya, Bapak Ibu ya. Kalau sales itu harus bisa meyakinkan orang dengan produknya. Betul? Apalagi kalau sales itu memang mengalami dan berpengalaman di dalam produk yang dipasarkan. Saya berapa kali waktu masih bujangan, setelah sekarang udah ini, tapi belakangan saya nggak pernah ditarik. Dulu iya gitu ya, ditarik tangan saya. Yang narik cewek lagi, Mbak Dewi. Ya, tarik tangannya, Pak, coba produknya. Ya udah, ulurkan tangan. Dikasih itu yang kayak bedak itu loh, apa namanya, krim itu ya. Dia gosok, gosok. Lalu dia lihat, apa dia kasih lihat kita ada bedanya nggak Pak dengan tangan Bapak yang satu? Setelah dibersihkan. Ada. Apa bedanya? Yang satu putih bersih, yang satu hitam. Itu loh, pemutih kulit itu apa biar bersih kulit itu. Dia benar-benar meyakinkan beli ya Pak. Dicoba Pak. Saya nggak coba lagi Bapak itu. Tapi dia meyakinkan itu benar-benar yakin karena ada bukti. Bapak Ibu dan saya, kalau kita yakin Yesus itu adalah juru selamat yang memberikan kehidupan kekal, kita akan bersaksi bagi orang lain. Amin. Apakah lisan kita, perbuatan kita, lewat karakter kita yang semakin diubahkan. Hanya orang-orang yang tidak memiliki keyakinan lah yang tidak akan mungkin bisa bersaksi. Yang kedua, sudah benar-benar mengalami Yesus Kristus dalam hidupnya. Di ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Ya, saya baca ulang. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami, tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Ayatnya yang ketiga. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus.
Orang yang mau bersaksi adalah orang yang benar-benar mengalami hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Kekristenan itu adalah pengalaman Bapak Ibu. Lewat pengalaman itu diceritakan, dibagikan kepada orang lain. Bagaimana tadi Pak Yohanes bersaksi kepada keluarganya. Karena pengalaman bersama dengan Yesus. Mobil naik dalam satu tumpangan. Mobilnya keguling-guling. Bagi Pak Yohanes, karena Yesus, makanya Pak Yohanes tidak terluka. Betul begitu tadi intinya Pak Yohanes? Iya. Kalau bukan Kristus, Pak Yohanes sudah seperti yang lain. Maka pengalaman itu diceritakan. Jadi Bapak Ibu, tidak ada yang memang kebetulan dalam hidup ini. Saat Bapak Ibu mengalami berbagai macam keadaan dalam hidup, kesulitan, kesukaran, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan bisa urai. Amin. Kenapa Yohanes bersaksi? Saya pakai kesaksian hidup Pak Yohanes. Karena saya sebagai saksi mata. Ya, bagaimana Pak Yohanes ngontrak dulu di Senli sana ya, Gedung Panjang. 1 anak 4, 5, 7 waktu itu ya Pak Yohanes ya. 7 orang. 2 kontrakan. 1 untuk dapur, makan, 1 untuk tidur. Tempatnya berbeda Bapak Ibu. Ya. Coba perhatikan ya. Kontrak bertahun-tahun. Udah itu lingkungan kurang bagus. Anaknya pulang sekolah, Pak Yohanes pulang kerja, sempat lihat salah satu anak ya gitu ya. Ngintip, ngelihat di depan pintu. Tetangganya sedang nonton tontonan orang dewasa. Nanti dikoreksi saya Pak Yohanes ya kalau salah. Itu ditegur, diingatkan sama Pak Yohanes. Sama istri ya, mengingatkan itu. Ya, kalau mau nonton tutup dong pintunya. Kira-kira begitu. Ya. Tapi karena hidup bersama dengan Tuhan. Dan awalnya juga berharap. Saya juga berharap. Kalau Pak Yohanes berharap, kita juga gereja berharap. Kalau boleh itu rumah, itu gereja dulu itu bisa dibangun. Kalau saya udah dibantu oleh gereja, dibangun buat kontrakan. Untuk yang punya rumah, dan yang punya rumah itu dulu jemaat kita. Saya nggak usah sebutkan lah. Ternyata Pak Yohanes juga berharap kalau boleh, udah dicicil nanti udahlah Pak Yohanes yang urus. Rumah itu bisa dibeli lah, kira-kira begitu. Itu maunya manusia. Tapi beda dengan maunya Tuhan. Amin. Lihat bagaimana akhirnya susah-susah. Pak Yohanes dengan keluarga berdoa, cicil rumah. Di mana? Di Citra. Paran. Di mana kalau jemaat datang untuk peresmian rumah kami didoakan. Oke, siap. Nyewa mobil Metro Mini kalau nggak salah waktu itu. Metro Mini yang apa ini? Kalideres ini ya. Lupa saya Kalideres mana itu, mobil merah dulu biasa lewat sini. Depan. Pulang dari sana ban mobilnya pecah itu di jalan tol Bapak Ibu. Puji Tuhannya kita sehat selamat Bapak Ibu. Lagi mobil kencang bannya pecah. Itu kan bisa kecelakaan ya Pak. Tapi kita aman Bapak Ibu. Tapi yang mau saya sampaikan, bagaimana lewat perjuangan bersama dengan Tuhan Yesus, pengalaman hidup bersama dengan Yesus, Pak Yohanes bisa punya rumah di Citra.
Punya rumah lagi sekarang di Majah. Saat kita kunjungan ke tempat puji, anaknya, Pak, sebentar kita naik ke atas. Kita berdoa untuk rumah yang satu. Kemarin kami kunjungan Bapak Ibu. Kunjungan bersama dengan istri, tempat Pak Yohanes. Mumpung libur. Dapat cerita lagi. Anaknya yang masih bujangan, rupanya juga udah beli rumah. Siapa sih Alpin ya? Alpin. Anak-anaknya Pak Yohanes kuliah. Apa memang mudah Pak Yohanes menghadapi kehidupan? Enggak. Proses hidup bersama dengan Tuhan Yesus itu semua akhirnya indah pada waktunya. Amin. Berpengalaman di dalam Tuhan. Itu modal kita untuk bersaksi bahwa Yesus itu luar biasa dalam hidup kita. Amin. 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 Wah, proses awal untuk menghidupi keluarga itu nggak mudah Pak Yohanes. Dari satu tempat ke tempat yang lain, termasuk ke kapal kalau nggak salah ya. Kerja di kapal. Sempat ya Pak Yohanes ya? Pernah. Mulus-mulus nggak jalannya? Enggak. Tapi bagaimana Tuhan menata semuanya? Pak Tony, Bu Santi, nggak mudah, kita nggak tahu jalan hidup. Kenapa harus ngalami musibah? Baptis malah dipecat dari kerjaan. Pak Yohanes pernah dipecat dari kerja. Habis dibaptis. Habis dibaptis lagi. Ya, kalau nggak kuat. Kalau tidak kuat tinggalkan Tuhan. Makanya kita di sini, saya pakai istilah penampian itu. Kita sedang ditampi. Gak mudah, tapi siapa yang bertahan? Dia yang berkemenangan. Siapa yang berkemenangan? Dialah nanti yang akan bersaksi bagi yang lain. Maka pada saat kemarin Ibu Ratmi bilang, Bu Santi berpengalaman. Gak mudah, saya udah bayangkan nih hari-hari ke depan ini bagaimana itu Ibu Ratmi harus dampingi suami. Gak mudah. Maka Ibu Santi waktu operasi pertama, karena nanti akan ada operasi besar itu untuk Pak Ibu Santi datang mendampingi untuk memberi kekuatan kepada Ibu Ratmi. Karena menjalani hari-hari gak mudah. Pak Tony udah 3 tahun ini. Pas 3 tahun. 5 Mei jatuh dari rumah ya. 3 tahun. Tapi saya lihat Pak Tony tetap tersenyum. Ya. Tetap kuat. Tetap bisa menjalani. Udahlah. Mau Tuhan bawa kemana? Siap. Tapi lewat peristiwa itu Pak Tony bisa bersaksi kepada yang lain. Pak Tony nggak cerita aja ke saya. Bagaimana dia menguatkan orang-orang di sekitarnya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bertekun di dalam Tuhan, nanti itu akan menjadi sebuah kesaksian. Supaya orang lain dikuatkan. Amin. Orang lain dihiburkan. Orang lain berkemenangan di dalam Tuhan. Jadi yang pertama tadi itu adalah benar-benar meyakini bahwa di dalam Yesus ada kehidupan kekal. Yang kedua, berpengalaman di dalam Tuhan. Pengalaman itulah yang akan menjadi sumber kesaksian kita kepada orang lain tentang Yesus. Saya yakin juga Pak Apris nanti akan mengalami kesaksian kepada orang lain. Lewat sakit penyakitnya, Tuhan selamatkan, Tuhan pulihkan, lalu dia bisa bersaksi pada yang lain. Saya suka bersaksi juga kepada teman-teman tentang pelayanan. Pelayanan di gereja kecil. Bagaimana kita nopang pelayanan, ayo pelayanan bersama.
kuat, jalani. Ya, saya tambah sukacita lagi. Nah, saya pelayanan LCD sekolah minggu. Si Debbie kan ngajar nih sama Samuel nih. Ya, yang melayani. Sir, nggak pernah saya dorong, Sir, pelayanan, Sir. Dia yang ambil inisiatif. Untuk apa? Main bass. Mamanya mimpin pujian. Bapaknya bawa firman. Ini sebuah kesaksian. Gak mungkin ada didapatkan di gereja yang besar, Bapak Ibu. Maka kita yang kecil di sini, mari kita saling mendukung satu terhadap yang lain supaya kita bersaksi. Ya, Bu Deborah bilang, saya tidak cari apa-apa di Wacu. Ditawarin, bahkan ditanya, dapat apa sih di bandengan, di penjaringan? Tapi dapat Tuhan Yesus. Amin. Iman itu yang akan membawa kita kemana-mana. Iman itulah yang akan membawa kita memiliki apapun. Iman itulah yang membuat kita semangat. Iman itulah yang membuat kita mampu bertahan. Iman itulah yang membuat kita bersaksi. Maka kalau ikut Tuhan, jangan tanggung. Jalani. Susah itu udah biasa, Bapak Ibu. Orang lain juga susah. Kenapa? Karena ada orang berkata begini, kenapa sejak saya ikut Yesus, justru hidup saya susah. Saya ikut Tuhan Yesus, malah saya sakit. Malah ada bencana dan lain sebagainya. Tuhan mau memurnikan kita. Amin. Karena Tuhan mau orang-orang yang murni di dalam Tuhan. Satu. Yang kedua, Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita bisa menguatkan jadi berkat bagi orang lain. Tadi kesaksian Pak Yones, habis dibaptis malah diberhentiin dari bekerja. Coba. Baru dibaptis. Mudah atau susah itu Bapak Ibu? Susah. Kalau nggak kuat imannya, kabur. Ngapain jadi orang Kristen? Katanya jalannya mulus, tapi justru ini berliku. Sekali lagi Bapak Ibu, sidang jemaat, dengar baik-baik ini. Kalau hari-hari belakangan ini kita mengalami situasi keadaan yang tidak baik, ada maksud Tuhan di sini. Amin. Tuhan akan berbuat lebih lagi. Yang penting kita berserah, setia, dan terakhir ini, ya, benar-benar mengetahui bahwa Kristus berada di dalam kekekalan. Ini singkat saja saya sampaikan. Begini Bapak Ibu, itu di ayat yang ke-1 dan ke-2. Orang selalu menyerang kekristenan itu dari segi kemanusiaan Yesus. Saya ulang ya Bapak Ibu. Yang di YouTube, yang di TikTok, yang langsung berinteraksi dengan kita, yang diserang kekristenan itu adalah tentang kemanusiaan Yesus. Apalagi yang baru-baru ini seorang YouTuber kalau nggak salah atau Instagram itu, ibu-ibu. Apaan tuh? Lahir dari seorang perempuan, netek dari teteknya seorang perempuan, dibilang Tuhan. Orang melihat peristiwa hanya peristiwa lahir dari seorang perempuan. Nah itu apa? Itu sama seperti manusia pada umumnya. Tapi orang tidak pernah melihat bahwa kedatangannya ke dalam dunia dikandung oleh seorang perempuan itu ada nubuatannya. Amin. Lalu setelah dilahirkan ada nubuatannya. Dia ditangkap itu ada nubuatannya. Dia diadili ada nubuatannya. Dia disiksa ada nubuatannya. Disesah, dimahkotai duri, disalib. Itu penuh dengan nubuatan. Amin. Halo. Peristiwa kelahiran
peristiwa kematian, peristiwa kebangkitan, itu udah dinubuatkan. Udah dikatakan ribuan ratusan tahun sebelumnya tentang Yesus. Jadi dia ada di dalam kekekalan. Sebelum ada waktu, dia sudah ada. Sebelum yang lain ada, dia sudah ada. Yesus Kristus. Amin. Kalau Bapak, Ibu, dan saya memahami akan hal itu, kita akan bersaksi. Jadi bersaksi itu ada 3, sama-sama penting. Lisan itu penting, perbuatan itu penting, karakter atau sikap itu penting. Lalu kesaksian itu akan terjadi kalau Bapak, Ibu, dan saya mengalami hidup bersama dengan Tuhan. Yang kedua, meyakini bahwa di dalam dia ada kehidupan kekal. Dan yang ketiga, mengetahui Yesus itu ada di dalam kekekalan. Berarti dia adalah Allah itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk pagi hari ini. Kami sudah mendengar firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sama, sambil kita bersama-sama berdiri, kita akan satu pujian bersama. Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru, tetapi dia berjanji selalu menyertai. Langit tidak selalu biru, selalu ada awan, tetapi Tuhan selalu berserta dengan kita. Langit selalu biru, tetapi dia berjanji selalu menyertai. Amin. Tuhan tak pernah janji. Jalan selalu rata. Tetapi dia berjanji akan memberikan kekuatan. Berikan kekuatan. Katakan sekali lagi, Tuhan tidak pernah janji. Tuhan tak pernah janji. Langit selalu biru, tetapi dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi dia berjanji berikan kekuatan. Amin. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat kami menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bapak Ibu, kita akan belajar dari awal. Yang beriman katakan, Tuhan tidak pernah janji. Tuhan tak pernah janji. Langit selalu biru, tetapi dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah,
Jangan berputus asa. Tuhan ada. Saat hati menyembah, jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Mujizat Tuhan ada. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Katakan mujizat Tuhan ada. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Sebelum saya tutup dalam doa, kita bersama-sama mendoakan Pak Apris. Akan ada operasi lanjutan mengangkat tumornya, dan saya mohon Pak Sanyang yang pimpin doa, karena Pak Sanyang juga pernah mengalami hal yang serupa, sekalipun penyakitnya berbeda tapi sama-sama ada di kepala. Minta Pak Sanyang pimpin doa bagi kita untuk Pak Apris. Yesus, hari ini hari yang sedang kita semuanya. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan. Pak Apris khususnya karena Pak Apris ini menjadi operasi diberikan dari Tuhan adanya. Diberikan juga dari keluarga dan keluarga Tuhan. Begitu juga mestinya dan anaknya untuk mendampingi Pak Apris itu Tuhan. Berikan mereka juga arif dan Amin. tolong supaya Pak Apris kita semua boleh semula bersama kami di gereja ini. Tuhan kami berdoa. Pak Tony juga Tuhan, dan kami juga mendengar bagaimana mau dioperasi. Kami juga mohon kepada-Mu ya Tuhan. Ya Yesus. Karena firman Tuhan yang disampaikan oleh nama Tuhan kami, itulah yang mau kita Tuhan, supaya Pak Tony dan Tuhan dan hati tidak melalui dokter. Dialah firman Tuhan yang oleh mengetahui Pak Tony dan Tuhan. Dialah Tuhan yang menjadi Tuhan sehat di semua. Amin. Tolong ya Tuhan, tolong. Kami percaya itu semua ada berkat Tuhan. Apa yang diberikan oleh Tuhan, kami juga akan dengan menjalankan Pak ini pasti. Ya Yesus. Hanya ini dua kali di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berdoa. Amin. Bapa di sorga, terima kasih untuk doa yang disampaikan oleh sidang jemaat-Mu. Bapa Tuhan akan peduli ambil bagian untuk Pak Apris dan Pak Tony. Kami ingin mendengar kesaksian pada masa-masa yang akan datang. Betapa Tuhan Yesus itu hebat dalam kehidupan mereka. Terima kasih untuk rangkaian ibadah yang juga boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akan berakhirnya ini. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan kepada setiap kami. Untuk firman Tuhan yang telah disampaikan kepada setiap kami. Untuk kami sekalian yang telah ambil bagian dalam pelayanan. Biarlah pelayanan kami dan ibadah kami semua sidang jemaat-Mu adalah yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebentar Tuhan, sebelum kami tinggalkan dari tempat ini menuju rumah masing-masing, berkegiatan dengan kegiatan yang ada. Kami teringat untuk kebaktian Padang pada hari Kamis tanggal 9 minggu yang akan datang. Kami hendak bersama-sama menuju Taman Bunga Nusantara. Kami mohon biarlah sidang jemaat-Mu boleh ikut semua. Kami mohon Tuhan karuniakan cuaca yang baik. Kami mohon perlindungan penjagaan yang sempurna dari Tuhan. Dari saat kami berangkat, saat ada di jalan dan di lokasi, kembali lagi ke Jakarta, kami semua dalam keadaan perlindungan yang daripada Tuhan. Malaikat Tuhan berjaga-jaga atas kami. Dan kami boleh mendapatkan tempat yang baik untuk kami beribadah sebentar Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga.
Kami berdoa untuk kehidupan tiap-tiap jemaat-Mu. Peliharakanlah kami Tuhan, cukupkanlah kebutuhan kami, bahkan kalau boleh berikanlah berkelimpahan, supaya kami juga bisa berbagi kepada yang lainnya ya Tuhan. Terima kasih, bukakan jalan, segala belalang pelahap kami tolak di dalam nama Yesus, sehingga terisi penuh berkat-berkat Tuhan diraih oleh sidang jemaat-Mu. Demikian juga untuk yang akan lanjut sekolah, seperti Angel, seperti Samuel dan yang lain-lain. Kami berdoa Tuhan yang menyediakan dana, Tuhan yang menempatkan mereka di tempat yang terbaik untuk sekolahnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua yang hadir maupun yang tidak ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Untuk Pateng, kuatkan dia, pulihkan dia Tuhan, perbaharui dia, supaya Pateng kembali bersama-sama dengan kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk Ibu Hani dengan keluarga. Kami berdoa untuk yang lain-lain. Kami percaya bersama dengan Tuhan, kami akan diberkati bersama-sama. Kami akan memberkati juga orang lain secara bersama-sama. Terima kasih Bapa, pimpin sertai kami sekali lagi untuk sepanjang minggu ke depan. Kalau hari ini sidang jemaat-Mu boleh beribadah, minggu yang akan datang akan kembali beribadah bersama-sama di tempat ini. Inilah doa kami untuk sidang jemaat. Untuk Pak Apris, keberkatan Tuhan ada atasnya, kasih sayang Tuhan ada atasnya. Doa kami, doa Pak Canyang didengar, dijawab oleh Tuhan. Inilah doa kami, segala hormat, kepujian, kemuliaan bagi Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat-Nya. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus, menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.